Supriyanti. Jadi hari ini mau mengajar materi apa, Bu? Hari ini saya rencananya mau ngajar kelas 2 Bu Lilin. Hari ini anak-anak jadwalnya setor hafalan perkalian. Kalau nanti anak-anak hafal perkalian, mereka akan dengan mudah mengerjakan soal. Nantinya nilai mereka pasti akan bagus. Oh begitu, jadi anak-anak harus hafal perkalian. Halo Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru tentunya kerap menghadapi masalah yang serupa ketika mengajarkan numerasi pada jenjang SD fase A. Saya Santi Dian Safitri, guru SDN Tanjung 3, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, akan berbagi praktik baik terkait pelaksanaan pembelajaran numerasi pada fase A materi perkalian menggunakan blok kubus. Seperti apa pembelajaran numerasi pada materi perkalian dengan menggunakan blok kubus yang telah saya lakukan? Berikut video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Adapun tahapan yang saya lakukan adalah pertama, saya mencari referensi dari platform Merdeka Mengajar mengenai bagaimana pembelajaran numerasi pada kurikulum Merdeka dilaksanakan. Berikutnya, saya meminta izin kepala sekolah untuk melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 2. Selanjutnya, karena saya adalah guru kelas 6, saya tidak lupa untuk mengkomunikasikan terkait pembelajaran yang saya lakukan kepada wali kelas 2. Setelah berdiskusi dengan guru kelas 2, kemudian saya merancang modul ajar operasi penjumlahan berulang dengan menggunakan blok kubus, lengkap beserta asesmen LKPD dan instrumen yang diperlukan. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan belajar ini tentang perkalian ya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan secara umum diantaranya yaitu pertama, saya melakukan asesmen singkat untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid terhadap konsep penjumlahan berulang. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa 99% murid hafal perkalian namun belum memahami bagaimana konsep penjumlahan berulang. Langkah kedua yaitu saya memberikan pertanyaan pemantik agar siswa mulai membangun dan memahami konsep penjumlahan berulang secara mandiri. Langkah ketiga, saya melakukan asesmen formatif kembali untuk mengetahui dan sebagai proses checkpoint atas materi yang mereka pelajari. Setelah itu, saya kembali memberikan pertanyaan pemantik dengan tahapan yang lebih sulit dengan tujuan yaitu untuk memperdalam materi penjumlahan berulang. Nah, buat 1 dikali Langkah 9. berikutnya yaitu saya memberikan soal dan mencatat satu persatu jawaban dari murid. Hal tersebut bertujuan agar saya memperoleh data yang akurat apakah murid saya telah betul-betul memahami mengenai konsep penjumlahan berulang dengan menggunakan media blok kubus. Langkah terakhir yang saya lakukan adalah saya mengambil tindak lanjut jika terdapat murid yang masih tertinggal dan belum sepenuhnya memahami bagaimanakah konsep penjumlahan berulang 2 dengan dikali menggunakan 5 media blok sama kubus. dengan 10. Tidak lupa saya mengajak murid untuk bermain game sebagai reward atas apa yang telah mereka lakukan dan melakukan refleksi bersama terhadap apa yang kami pelajari. Saya memberikan pertanyaan mengenai bagaimana perasaan mereka ketika belajar numerasi dengan menggunakan blok kubus. Dari hasil pembelajaran mengenai operasi penjumlahan berulang dengan menggunakan blok kubus yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa media ini efektif membantu murid dalam memahami konsep dasar matematika, khususnya dalam operasi penjumlahan berulang atau perkalian. Dengan menggunakan blok kubus, murid dapat melihat, meraba, dan memanipulasi blok kubus secara langsung dibandingkan dengan gambar atau angka saja. Karena pembelajaran dengan menggunakan media secara konkret itu sesuai dengan kebutuhan murid pada fase A. Kayak pas belajar itu kayak lebih enak. Lebih enak gitu. Jawabannya lebih gampang. Perlu menghafal nggak? Enggak.
Nggak perlu. Kamu suka belajar dengan menggunakan blok kubus perkaliannya? Suka? Ya. Nah, makasih. Untuk mewujudkan murid dengan kemampuan operasi penjumlahan yang baik, sebagai guru tentunya kita akan menghadapi banyak sekali tantangan. Namun begitu, sebagai guru, saya akan terus melakukan inovasi agar murid pada fase ini memiliki ketertarikan terhadap numerasi. Dengan tujuan utama yakni mewujudkan murid yang berbahagia atau well-being. Saya Tanti Dian Safitri, salam dan bahagia.